Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajaran Tasawuf Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah adalah seorang sufi wanita yang terkenal dari Basrah, Irak. Dia lahir pada tahun 1714 Masehi dan meninggal pada tahun 800 Masehi. 1 Masehi. Rabi'ah dikenal sebagai salah satu tokoh sufi wanita pertama dan merupakan tokoh penting dalam perkembangan ajaran tasawuf. Rabi'ah lahir pada dalam kondisi kemiskinan dan menjadi budak pada usia muda. Namun, dia kemudian dibebaskan karena kebijaksanaan dan kecintaannya kepada Tuhan. Dia memilih untuk hidup dalam kemiskinan dan menolak pernikahan untuk sepenuhnya mengabdikan dirinya kepada ibadah dan pencarian spiritual. Ajaran Rabi'ah terutama berfokus pada konsep cinta kepada Tuhan dan bukan karena takut akan siksaan atau harapan akan pahala. Dia dikenal dengan ajarannya tentang ajaran cinta tanpa syarat kepada Tuhan. Dia percaya bahwa cinta kepada Tuhan harus murni, tanpa motif lain selain cinta itu sendiri. Beberapa kata-kata bijak dari Rabi'ah yang dikenal adalah cinta kepadanya harus dengan tidak ada cinta kepada yang lain, dan pengetahuan tentangnya dengan tidak ada pengetahuan dengan yang lain, dan tentang keesaannya dengan tidak ada pengakuan tentang yang lain. Baiklah, yang berikutnya yaitu kontribusi yang sangat signifikan terhadap perkembangan ajaran tasawuf. Yang pertama yaitu cinta tanpa syarat. Rabi'ah dikenal karena ajarannya tentang cinta tanpa syarat kepada Tuhan. Dia percaya bahwa cinta kepada Tuhan harus murni, tanpa motif lain selain cinta itu sendiri. Ini adalah konsep yang revolusioner pada masanya dan telah mempengaruhi pemikiran tasawuf selanjutnya. Yang kedua, penekanan pada hubungan personal dengan Tuhan. Rabi'ah menekankan pentingnya hubungan personal dan intim dengan Tuhan yang berbeda dari pendekatan yang lebih formal dan ritualistik yang diambil oleh banyak praktisi agama pada saat itu. Yang ketiga yaitu penekanan pada hubungan personal dengan Tuhan. Rabi'ah menekankan pentingnya hubungan personal dan intim dengan Tuhan yang berbeda dari pendekatan yang lebih formal dan ritualistik yang diambil oleh banyak praktisi agama pada saat itu. Yang ketiga yaitu peran wanita dalam tasawuf. Sebagai salah satu wanita sufi pertama, Rabi'ah membuka jalan bagi partisipasi wanita dalam tradisi tasawuf. Dia membuktikan bahwa spiritualitas dan kebijaksanaan bukanlah monopoli laki-laki. Yang keempat, hidup askes. Rabi'ah dikenal karena hidupnya yang askes dan penolakannya terhadap dunia materi. Dia menunjukkan bahwa pencarian spiritual dan kedekatan dengan Tuhan bisa mencapai melalui penolakan terhadap kenikmatan duniawi. Yang berikutnya yaitu apa yang membuat ajaran cinta tanpa syarat Rabi'ah Al-Adawiyah begitu revolusioner pada masanya. Konsep cinta tanpa syarat yang diajarkan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah memang revolusioner pada masanya. Pada saat itu, banyak praktisi agama lebih fokus pada ritual dan hukum agama, serta konsep takut akan siksaan dan harapan akan pahala. Namun, Rabi'ah memperkenalkan pendekatan yang berbeda. Dia berpendapat bahwa cinta kepada Tuhan tidak harus didasarkan pada rasa takut akan siksaan atau harapan akan pahala, tetapi harus murni dan tanpa syarat. Menurut Rabi'ah, cinta kepada Tuhan adalah Tuhan akhir dari kehidupan spiritual, bukan sekedar sarana untuk mencapai tujuan lain. Ini adalah pergeseran paradigma
yang signifikan dalam pemikiran spiritual dan agama. Rabi'ah menekankan hubungan langsung dan pribadi dengan Tuhan yang berbeda dari pendekatan yang lebih formal dan ritualistik yang diambil oleh banyak praktisi agama pada saat itu. Rabi'ah al-Adawiyah seperti banyak sufi lain melihat doa dan meditasi sebagai dua praktik spiritual yang saling melengkapi, tetapi memiliki fokus yang sedikit berbeda. Yang pertama, doa. Bagi Rabi'ah, doa adalah cara Tuhan berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Ini adalah saat dia mengungkapkan cintanya, memohon bimbingan, dan mencari pengampunan. Doa adalah dialog antara hamba dan Tuhannya, dan memberikan ekspresi dari hubungan pribadi dan intim dengan Tuhan. Yang kedua yaitu meditasi. Meditasi di sisi lain, meditasi bagi Rabi'ah adalah tentang merenung dan mencari kedekatan dengan Tuhan dalam diam. Ini adalah saat dia merenungkan kebesaran Tuhan, memahami kehendaknya dan merasakan kehadirannya. Meditasi adalah tentang mendengarkan dan merasakan Tuhan dalam keheningan dan kedamaian. Rabi'ah al-Adawiyah menggambarkan doa sebagai dialog antara hamba dan Tuhannya. Yang pertama, mengungkapkan cinta. Bagi Rabi'ah, doa adalah saat itu mengungkapkan cintanya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa cinta kepada Tuhan harus murni dan tanpa syarat, dan doa adalah cara dia mengekspresikan cinta ini. Yang kedua, memohon bimbingan. Rabi'ah juga menggunakan doa untuk memohon bimbingan dari Tuhan, dan dia memohon bimbingannya dalam doa aja. Yang ketiga yaitu mencari pengampunan. Rabi'ah melihat doa sebagai cara untuk mencari pengampunan dari Tuhan. Dia mengakui kesalahannya dan memohon pengampunan dalam doanya. Yang keempat, berbicara langsung dengan Tuhan. Bagi Rabi'ah, doa adalah cara untuk berbicara langsung dengan Tuhan. Dia melihat doa sebagai dialog pribadi dan intim dengan Tuhan, di mana dia bisa berbicara dengan jujur dan terbuka. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.